Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Jadi di sini banyak banget video yang akan kita tengok ini guys ya. Mungkin durasinya agak panjang, tapi ini akan membuka minda kita ya, yang biasanya menghina, mengucilkan ya. Nah, di sini yang biasanya komentar-komentar tidak baik, coba tonton video ini dari awal sampai selesai ya. Susah ya. Tonton dari awal sampai selesai. Mereka cuma nonton thumbnail sama judulnya udah komen aja. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Di guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman. Guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan teman-teman ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri. Dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia, terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana. Nah, itu guys ya. Murid di sana sangat baik. Itu fakta. Ini seorang guru yang ada di sana loh. Itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Rina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku. Para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Mengenal adat dan budaya Malaysia. Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti.
Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina. Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha, mau buat modal madul, yuk monggo, kata guru asal Pekalongan, Jawa Tengah itu. Wow, gila sih. Ini pengakuan daripada guru. Ini ngajar murid Indonesia loh. Ngajar murid Indonesia, bukan di sekolah kebangsaan ataupun sekolah swasta yang ada di Malaysia. Ini kan sekolah Indonesia yang ada di Malaysia gitu kan. Dan saya melihat juga bahwasannya Menteri Pendidikan di sana juga sangat peduli dengan pendidikan anak-anak orang Indonesia ataupun TK itu sendiri. Wah, mantap. Memang betul ya. Lingkungan itu berpengaruh ya, kepada kehidupan. Ketika mereka tinggal di Malaysia, mereka baik-baik, ramah, ya kan. Dan murid-muridnya juga begitu. Nah, itu loh guys ya. Ini pengakuan dari seorang guru yang ada di Malaysia dan pernah mengajar di Malaysia gitu guys ya. Allahu Akbar. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Nah, di sini ada nih guys ya, bukannya tidak ikhlas mengajar anak-anak, tapi guru honorer juga butuh makan. Masih banyak guru honorer yang digaji 200 sampai 500 ribu per bulan. Zaman sekarang dapat apa uang segitu? Beli soklin. Berendam. Aduh, honorer maksudnya apa ya? Tolong dijelaskan. Nah, cikgu bantuan atau sokongan, betul. Pengen jadi warga negara Malaysia gimana cerita? Waduh, orang Indonesia pengen jadi warga Malaysia. Terus bang, kalau gaji guru kecil lu bisa apa bang? Ya ini nih, salah satu komennya. Guru kecil atau guru besar gaji sama aja. Di Malaysia gaji mengikut standar sijil pelajaran tertinggi. Lu di Malaysia minimal bisa menyuarakan. Ya benar itu. Gaji guru di Malaysia permulaan selepas keluar universitas grade 41 6,5 juta plus 3 juta tunjangan, total 9 juta, kenaikan tahunan 500 ribu. Nah tuh guys, jawab sudah nih. Nih Bang Ateh ya kan, Bang Ateh nih dijawab Bang Ateh ya kan. Gitu guys. Oke, aku mau jawab lagi pertanyaan seputar guru CLC di Malaysia. Ada yang nanya kayak gini, Kak, kalau misalkan kontrak 2 tahunnya itu udah habis, berarti kita sampai di Indonesia karirnya mulai dari nol lagi, atau kita jadi pengangguran gitu. Berat dong kalau kayak gitu katanya. Gini teman-teman, kalau menurut aku pribadi, gaji 20 juta per bulan itu tuh gede banget. Di Indonesia, gaji 20 juta loh. di guru tuh kamu nggak bakalan dapetin gaji sebanyak itu. Jadi kalau bisa dalam masa kontrak 2 tahun itu ya kamu simpen dong gajinya sebagian untuk ditabung. Jadi saat kontrak kamu habis, kamu udah ada modal nih untuk mulai usaha kamu di Indonesia. Terus kalau misalkan rezeki kamu bagus, pas kamu kontraknya habis, kamu bisa ikutan tes CPNS mungkin atau P3K. Dan seperti aku ya, alhamdulillah waktu kontrak aku mau habis, aku ikut tes CPNS dan alhamdulillahnya aku lulus. Saran aku, kamu gak usah mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang kedepannya itu masih panjang banget. Kamu kalau memang mau jadi guru CLC, niat ikhlas mau jadi guru CLC, ya udah daftar aja, jalani aja dulu. Untuk nanti kedepannya setelah kontrak habis itu kamu gak usah pusingin dulu. Guru-guru TPQ itu 1 bulan ngajar, terus paling libur itu Sabtu sama Ahad ya. Ahad lah, hanya Ahad saja. Guru-guru TPQ itu tidak ada yang gajinya itu 1 juta, itu jarang-jarang. Paling 500, itu aja udah tertinggi udah. Itu kan tidak menyenangkan. Kalau dari kacamata syahwat,
dari kacamata syahwat. Tapi kalau melihat surga itu di covernya itu, casingnya itu dengan hal-hal yang bil makari, ya kayak gitu-gitu tadi yang tidak menyenangkan, itu covernya surga itu. Benar. Sementara ngaji yang mungkin nggak sampai 1 jam itu, walaupun yang disampaikan juga yang ngono-ngono aja, itu sangune sampai kadang-kadang disangoni 75 juta. Saya gurung terima saya. Nah, kalau dipikir-pikir dari kacamata syahwat kan, wah enak jadi penceramah daripada guru TPQ gitu kan. Tapi insya Allah ya sing cepet mlebu swarga iku ya sing guru TPQ daripada sing penceramah. Tahu tak berapa starting gaji guru as space grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Starting gaji adalah 2,188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Rasanya berbaloi tak gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru? Berbaloi lah kalau menurut saya kan. Sebab dia ada tunjangan, lepas tu ada lagi apa nama tu, kenaikan gaji setiap tahun. Macam tu lah, beza kat sini. 11 tahun pun mengajar, macam tu je lah gaji. Ikhlas, memang betul ikhlas. Nak syurga je lah, macam tu. Tapi kehidupan yang susah kan, pasti kan, namanya manusia pasti akan mengeluh macam tu. Kalau kita ikhlas, okey je lah, tak masalah. Tapi kalau macam kita macam, saya nak bayar ni tak ada duit kan, pinjam lah, pinjam kat sini, pinjam kat sini. Jadi omongan orang, jadi perbincangan tetangga, jiran-jiran macam tu. Dia tu guru tapi pinjam-pinjam. Macam tu. Atau tak kuat makan dan lain sebagainya. Tak faham lah macam mana pandangan tu lah. Taatnya kalian pada agama mudah-mudahan bisa jadi syafaat pada kami di akhirat kelak. Betul. Berapa tuh guys? 110, 14, 40 gitu ya, segitu aja ini. Daerah mana ini ya guys ya? Masya Allah, tabarakallah. Emang keikhlasan lah begitu. Perbandingan gaji cikgu sekolah DG 41 dan juga pensyarah universiti DS 51. Saya membuat perbandingan ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah berkhidmat di skim DG selama 9 tahun dan sekarang saya berkhidmat di skim DS, pensyarah universiti. Untuk makluman, skim DG ini bukan sahaja di sekolah rendah dan sekolah menengah, matrikulasi juga, pensyarah dimatrikulasi juga menggunakan skim DG. Kemudian pensyarah universiti, kenapa pensyarah universiti menggunakan DS 51? Perbandingan ini menggunakan DS 51 bukan 41 dan juga 45. Dahulu Mesti Awam ada mengambil jabatan 41 tutor dan juga DS 45 iaitu dengan kelayakan sarjana. Namun sekarang semua Mesti Awam menggunakan penjawatan DS 51 untuk pengambilan baru pensyarah dengan PhD. Bagi seorang cikgu DG 41 katakanlah berumur 25 tahun seawal 25 tahun 2100, dalam rumah 300, okey. 25 tahun selepas habis ijazah dan juga diploma pendidikan. Jumlah gaji asas campur dengan semua allowance adalah lebih kurang RM3,088 bagi DG 41. Setelah tolak kiblat SP dan juga potongan cukai berjadual, kemungkinan dalam lingkungan 2,700 sehingga 2,800. Okey. Umur permulaan bagi seorang pensyarah universiti DS 51 katakanlah bermula pada Dekat universitas ya, umur 30, gaji asas 5,000. Allahu Akbar, 7,000. umur 30 tahun. Mungkin ada yang lebih awal apabila dia menghabiskan PhD direct selepas degree tu, ijazah pertama dia ada dapat first class, dia terus sambung PhD, dia boleh mungkin start pada umur 26 atau 27 tahun. Tapi katakanlah kita ambil average dalam umur 30. Ya. Gaji bersih
setelah tolak campur allowance dan tolak KWSP dan PCB lebih kurang 6,000 hingga 6,500 ringgit. Banyak Jadi adakah skim DS51 ni lebih baik berbanding dengan DG41? Tidak juga. Ini kerana ramai pensyarah universiti yang bermula dengan 45 dengan sarjana, mereka sambung PhD, namun dia habis lambat. Mungkin dia habis umur 35 atau 40. Jadi perjawatan baru dia adalah 52. 52 ni standard dengan 51. Barulah gaji dia akan naik sampai 51 atau 52. Ada juga skim fellowship di mana dia harus buat PhD sampai siap baru dapat perjawatan 51. Umur dia mungkin bermula 35 juga katakan. Jadi kalau seorang cikgu DG41 dia maintain saja sampai habis career dia, gaji dia mungkin sama juga dengan pensyarah grade 52 apabila pencen kelak. Jadi tak semestinya dengan pensyarah universiti DS51 ni lebih tinggi berbanding dengan cikgu sekolah ataupun guru bahasa ataupun matrikulasi dengan grade 41. Cikgu, kau mengajar sekolah rendah kah sekolah menengah? Hah? Sekolah rendah? Oh, mesti sikit gajimu kan? Jadi, adakah gaji guru sekolah rendah lebih sikit berbanding guru sekolah menengah? Jawapannya tidak, guys. Sama saja sama ada guru sekolah rendah atau guru sekolah menengah. Ia semuanya berdasarkan kelayakan pendidikan seorang guru tersebut dan seberapa lama guru tersebut mengajar. Kalau guru tersebut baru mengajar, maka dia bermula daripada DG41 untuk pendidikan, kelayakan pendidikan ijazah. So, semakin lama dia mengajar, contohnya sampai ke 5 tahun, dia akan naik ke DG44, maka gajinya akan naik. Begitulah seterusnya 5 tahun lagi, akan naik ke DG48, 52 dan seterusnya. Kesimpulannya, gaji guru sekolah rendah, sekolah menengah sama saja. Semuanya berdasarkan kelayakan pendidikan dan seberapa lama guru tersebut mengajar. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Ya kita boleh tengok macam mana istilahnya gaji guru di Malaysia dan juga di Indonesia. Sangat-sangat miris banget loh guys ya. Kalau memang dikatakan guru ya harus ikhlas, tidak memandang nafsu, memandangnya itu adalah balasan Allah di akhirat kelak gitu kan. Ya iya, guru ngaji itu gak pernah dapat gaji juga. Guru ngaji ya yang waktu saya mengaji itu ndak pernah dapat gaji. Itu apa balasannya dari Allah? Surganya Allah Subhanahu wa taala jika ikhlas. Tapi seorang pemimpin kan ada kewajiban. Ya, seorang pemimpin ada kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, apalagi seorang guru. Lah kalau gurunya kalau gurunya aja nggak dihargai, terus bagaimana kehidupan mereka, kehidupan rakyatnya, kehidupan pemuda-pemudinya, anak-anak masa depan bangsa, bagaimana nasibnya? Sedangkan di negara-negara lain guru itu sangat-sangat dihargai. Seperti itu ya guys ya. Kita belajar di sini bukan menjelekkan, tapi agar kita sadar diri bahwasannya kita selama ini itu ya memang ada kekeliruan dalam sistem kita di negara kita ini gitu loh guys ya. Nah, coba yang punya kuasa bisa ya merombak ini. Yang punya istilahnya sedikit demi sedikit lah. Kalau istilahnya jadi apa namanya menteri ataupun DPRD dan lain sebagainya, lah itu bisa digunakan menyuarakan seperti itu. Supaya apa? Supaya negara kita ini semakin maju dan bukan menjadi gen strawberry. Aduh, Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan takwa kita, sehingga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.